Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini CH Balades CH Cadas akan memberikan yaitu soal yang tentang sosiokultural ya, atau sosial kultural yang berada di tes P3K tahun 2021 ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke soal-soal, terlebih dahulu kita memahami dulu apa itu kompetensi sosial kultural. Nah, di sini ada ya Mimin letakkan, yaitu kompetensi sosial kultural ini merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Nah, jadi kompetensi ini erat kaitan dengan sikap toleransi, keterbukaan, kepekaan terhadap perbedaan antara individu atau kelompok masyarakat. Jadi saat ini kompetensi sosiokultural ini telah berdiri sendiri dan tidak lagi menjadi bagian dari kompetensi manajerial. Ingat, kali ini tes ini, sosiokultural ini ada tersendiri ya, seperti itu ya. Nanti di dalam monitor itu ada kompetensi teknis, sudah itu kompetensi skolastik, kompetensi sosial kultural, dan wawancara, seperti itu ya. Jadi dia tersendiri. Dan kompetensi sosial kultural ini melekat pada diri pribadi seseorang, namun tetap perlu dibangun dan diarahkan. Karena sejatinya kompetensi kultural merupakan jantung dari kompetensi yang lain. Jadi ini sangat besar sekali juga ya bobot dari sosiokultural ini. Nah, dan definisi dari sosiokultural itu yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dapat diamati dan diukur seperti itu, serta dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Nah, di masyarakat umum seperti itu harus paham kita ya. Sudah itu dengan adanya sosiokultural ini, maka pengalaman berinteraksi atau secara interaksi kita terhadap masyarakat majemuk dalam hak agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip itu harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan atau memperoleh. Di mana di sini kalau dalam bidang keguruan itu ada namanya yaitu kompetensi kepribadian. Nah, inilah. Jadi dalam kepribadian ini tapi induknya itu yaitu dari kompetensi sosiokultural ini. Teman-teman harus paham, karena sosiokultural ini bobotnya itu sangat besar juga ya teman-teman sekalian. Dan juga itu kompetensi ini mengindikasikan pegawai sebagai wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Beberapa indikator itu kemampuan sosiokultural ini berdasarkan Permen Pan RB ya. Ada peraturan di nomor 37 tahun 2017. Jadi teman-teman sekalian harus paham dulu ini sosial kultural ini. Jadi kalau kita sudah mau mengetahui kompetensi sosial kultural itu apa dan definisi sosial kultural itu apa, jadi agar pembelajaran itu lebih mudah kita pelajari seperti itu. Dan saat tes nanti kita sudah memahami larinya soal ini kemana, apa itu ke bidang agama atau kebudayaan atau perilaku, atau di dalam sistem pemerintahan seperti itu. Walaupun, contohnya misalkan ya, di sini sebelum kita belajar soal ini, Mimin jelaskan dulu. Misalkan nanti teman-teman itu menjadi guru. Nah, jadi guru itu kan tidak semuanya itu agamanya sama atau rasnya itu sama, sukunya sama. Jadi kita harus menghadapi masyarakat yang majemuk itu, atau menghadapi teman sejawat kita, teman bekerja kita itu dengan mudah seperti itu. Jadi kita berinteraksinya cepat akrab seperti itu ya. Ya, kita tidak lama-lama lanjut ke soal nomor 1 ya. Salah satu fungsi keanekaragaman suku bangsa dalam pembentukan budaya nasional adalah
A. Menolak setiap unsur kebudayaan lain. B. Mengubah total kebudayaan yang ada dan ke budaya yang baru. C. Mengambil kebudayaan yang ada dengan kebudayaan yang baru. D. Dapat memperkaya kehidupan bangsa. Nah, jadi sampai D ini ya. Maaf ya teman-teman sekalian. Jadi jawabannya di sini yaitu jawabannya adalah D ya. Setiap suku bangsa memiliki budaya tersendiri yang menjadi ciri khas suku tersebut, sehingga keanekaragaman suku bangsa dapat memperkaya budaya dan kehidupan bangsa. Nah, jadi ingat ini kembali ke budaya nasional seperti itu. Ingat ada kata kuncinya di sini, budaya nasional. Nah, apa tujuannya itu suku bangsa itu membuat budaya nasional? Jadi jawabannya yang pas tadi jawabannya adalah D ya. Lanjut ke soal nomor 2. Di bawah ini bukan merupakan gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial adalah A. Adanya persamaan pandangan antara kelompok seperti persamaan tujuan, cara melakukan sesuatu. B. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. C. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. D. Sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas atau lemah. E. Hanya peduli terhadap tetangga yang sekelompok. Jadi jawaban di sini nomor 2 adalah nomor 2. Di bawah ini yang bukan merupakan gejala menunjukkan adanya konflik. Ya, ingat gejala tidak menunjukkan gejala. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman sekalian. Yaitu persamaan pandangan itu antar kelompok menyebabkan kerukunan di masyarakat dan terhindar dari konflik seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 3. Tanggung jawab individu dalam kehidupan beragama pada masyarakat multikultural adalah A. Saling menghormati sesama umat beragama. B. Kebebasan memilih agama yang diyakini. C. Berdoa menurut keyakinan. D. Merayakan hari besar agama. E. Menganggap agama lain salah. Nah, di sini jawaban yang paling pas adalah yaitu A ya. Saling menghormati sesama umat beragama seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 4. Nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seorang atau organisasi tertentu dalam interaksi dengan lingkungan disebut A. Moral. B. Perilaku. C. Etika. D. Norma. Dan E. Profesionalisme. Jadi jawaban nomor 4 adalah C teman-teman, yaitu etika. Jadi di sini etika ini maksudnya di sini adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral seperti itu. Jadi etika. Lanjut ke soal nomor 5. Siska adalah seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan jiwa tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwa kamu bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan pada Dina. E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Jadi nomor 5 ini jawaban paling pas adalah jawabannya adalah C ya teman-teman sekalian, yaitu seharusnya diterima karena Dina sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa seperti itu ya. Jika sudah dinyatakan sembuh, seharusnya panitia itu tidak mempermasalahkan hal tersebut, maksudnya seperti itu. Lanjut ke soal nomor 6. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak kenal yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan. B. Protes keras dan minta ditempatkan sendiri saja.
C. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. D. Menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. E. Menerima aturan panitia. Jadi nomor 6 adalah, ya nomor 6 ini isiannya adalah D ya teman-teman sekalian. Isiannya yaitu menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Jadi interaksi kita itu berinteraksi atau beradaptasi lah seperti itu ya. Nomor 6 ini yaitu sebagai peserta diklat sudah seharusnya kita itu menerima aturan dan berusaha ramah kepada peserta diklat lain seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 7. Anda mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu anak keluarga tersebut akan libur di Indonesia dan dititipkan di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman Indonesia? A. Mengajak mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. B. Mengajak orang-orang di lingkungan buat memperkenalkan keberagaman kepada anak tersebut. C. Mengajaknya main ke tempat ibadah. D. Menjadi wakil orang tua untuk mendidik dia tentang keberagaman. E. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Ya, jawaban nomor 7 ini adalah teman-teman sekalian yaitu E ya. Jadi di sini jawaban kita itu apa namanya? Nomor 7 ini menjadi perpanjang tangan orang tua untuk mengajari keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Jadi kita memberi contoh seperti itu. Dan sebagai perekat bangsa yaitu menjadi wakil pemerintah dalam mengembangkan sikap toleransi dan persatuan seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 8. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya ternyata di daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan penampilan seperti biasanya. B. Ikut memakai hijab dan melakukan secara bersinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Jadi nomor 8 ini jawaban paling pas yaitu ya C ya teman-teman sekalian. Yang mana ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Jadi di sini yaitu aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persamaan, persatuan sebagai bentuk peka memahami dan yaitu menerima kemajemukan budaya bangsa seperti itu ya. Jadi lanjut ke nomor 9. Suatu negara mengizinkan rakyatnya untuk menyampaikan pendapat opini atau fakta selama hal yang disampaikan tidak melanggar hukum peraturan yang berlaku. Opini yang baik sebaiknya disampaikan adalah opini A. Berbagai hal yang menyinggung perasaan orang lain. B. Berbagai hal yang mengancam keutuhan sekelompok. C. Berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara. D. Opini yang mengandung unsur dendam pribadi. E. Opini yang berusaha menghadirkan suasana harmonis. Jadi di sini sudah tepat ya, sudah jelas seperti itu. Nomor 9 ini adalah suatu negara itu mengizinkan rakyatnya yaitu opini yang sebaiknya tidak disampaikan. Ingat, yang tidak disampaikan yaitu berbagai hal yang menyinggung bertemakan sara, yaitu lengkap itu ya, sara itu ya. Kalau nomor 1 kan ada namanya perasaan lain, kalau sara itu pas ya, banyak itu seperti itu. Yaitu sebagai perekat bangsa harusnya tetap kita itu menghargai perbedaan dalam berbagai tindakan, termasuk dalam beropini. Lanjut ke soal nomor 10. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang suku dan yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Membuat sebuah kelompok yang solid dari orang-orang yang sepahaman
dengan saya karena kekompakan itu penting. B. Memilih orang-orang yang berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. C. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar memperoleh berbagai macam saran dan masukan. D. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. E. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Jadi nomor 10 ini sudah jelas, yaitu yang lengkapnya adalah di E ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 11. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda sebagai pimpinan adalah A. Memfasilitasi tempat untuk beribadah agar mereka di lingkungan beribadah mereka di lingkungan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Jadi jawaban paling pas yaitu di nomor 11 ini, yaitu nomor 11 adalah D ya teman-teman sekalian, yaitu menyediakan kebutuhan beribadah setiap karyawan merupakan bentuk peka memahami dan menerima kemajemukan. Jadi memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan, semuanya seperti itu ya. Toleransi, karena yang ditanyakan tadi yaitu muslim. Nomor 12, yang merupakan pola tindak sistem sosial budaya di Indonesia adalah A. Dinamis, B. Prasaja, C. Gotong royong, D. Demokrasi Pancasila, E. Musyawarah untuk mufakat. Nah ini kalau orang Pancasila sudah tahu ini ya, sistem sosial budaya kita apa seperti itu, yaitu nomor 12 ini adalah D, yaitu demokrasi Pancasila, yaitu merupakan dasar dalam berbangsa dan bernegara, seperti itu. Bebas namun masih ada aturan yang melekat gitu ya. Nomor 13, agar perubahan sosial, tata laku dan tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tetap mendukung keberhasilan pembangunan nasional, maka perlu diciptakan peranata sosial yang dapat mendukung proses transformasi sistem sosial budaya Indonesia, yaitu A. Pandangan hidup yang menilai tinggi hasil karya, C. Sikap lebih percaya kepada kemampuan sendiri, C. Berdisiplin murni dan berani bertanggung jawab sendiri, D. Mengatasi penyakit-penyakit sosial budaya yang parah, E. Semua pilihan benar. Jadi nomor 13 ini yang pas adalah jawabannya adalah E ya. Jadi semuanya benar seperti itu ya. Nomor 14, letak geografis Indonesia. Sumber daya alam dan penduduk Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mempunyai A. Suatu pendidikan nasional, B. Perilaku yang berpedoman pada norma-norma yang berlaku, C. Sistem manajemen sosial bagi terselenggaranya kesejahteraan bagi seluruh rakyat, D. Sistem pengayoman yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, E. Politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan yang berkeadilan bagi semua rakyat. Jadi nomor 14 ini jawaban paling pas adalah E ya, politik ekonomi sosial budaya pertahanan dan keamanan yang berkeadilan bagi rakyat. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Yang mana itu yaitu bentuk pengamatan, yaitu pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima, yaitu berkeadilan pada sektor masyarakat. Nomor 15, pada proses kebudayaan, proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan sosial dinamakan A. Difusi, B. Asimilasi, C. Sosialisasi, D. Akulturasi, dan E. Internalisasi. Jadi nomor 15 ini adalah
Jawabannya C ya. Sosialisasi adalah proses interaksi terus-menerus yang memungkinkan yaitu manusia memperoleh identitas diri serta keterampilan-keterampilan sosial. Yaitu jawaban 15 tadi C. Pas ya, nomor 15 itu nomor 15 tadi yaitu C ya teman-teman, sosialisasi. 16 siraman pusaka, labuhan, pemberian sesajen dan lain-lain pada masyarakat Yogyakarta merupakan contoh wujud kebudayaan yang berupa A. aktivitas, B. ide atau gagasan, C. artefak, D. hasil budaya, E. karya. Nomor 16 ini sangat aktivitas yaitu siraman pusaka, labuhan, pemberian sesajen merupakan beberapa kegiatan budaya yang dilakukan masyarakat Jogja, seperti itu. Nomor 17 kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada, nah ini harus tahu undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang 1945, di Pancasila, E. Ketetapan MPR. Jadi jawaban nomor 17 ini yang paling pas adalah ya yang lengkap, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pas ya, sudah ya. Sampai kita pelajari ini sampai ke soal nomor 17. Jadi di sini teman-teman sekalian, Mimin berharap teruslah mendukung channel Mimin karena belajar di Baladas CH Cerdas ini akan memberi pengalaman dan keilmuan tambahan dalam menghadapi tes P3K ini. Karena soal-soal yang Mimin berikan ini yaitu berdasarkan dari SIM PKB dan berdasarkan soal-soal dari teman-teman yang tes pada saat P3K kemarin. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-temannya di media sosial yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.